Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Suara Juventini. Ya, seperti diketahui bahwa akhirnya biar tidak Bianco seri lagi nih, ya kan? Akhirnya Alhamdulillah. Juventus menang melawan AC Milan pada laga Grande Partita kemarin, di mana Juventus menang 2-0. Nah, gua kali ini akan membahas ke teman-teman semua, tapi di sini gua tidak selalu sendiri. Gua selalu ditemani oleh rekan-rekan yang selalu mengisi untuk di Suara Juventini. Nah, seperti biasa ada narasumber tetap yaitu yang pakai baju jersey Juventus hitam. Monggo dikenalkan dulu, Bang. Siapa namanya, Bang? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari Depok. Nah, Bang Suryo ini adalah narasumber tetap yang sering menghiasi di layar YouTube kalian nih. Kalau Anda ketemu di daerah sekitaran Depok, Sawangan, nah Bang Suryo ini suka sering di perapatan-perapatan ya kan kayak gitu. Iya. Nah, ada lagi salah satu ini membership ya kan. Mas Wandi di mana dari mana Mas? Dikenalkan dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juventini Waalaikumsalam. semua. Juventini senyum lebar kayaknya nih hari Eh, ini ya. Mas Wandi dari Perkenalkan, mana? gue Juventini dari Belgia. Wih, wih Eh, jauh-jauh ya kan. Mas Wandi ini adalah salah satu membership kami. Jadi kalian yang ingin berkesempatan kayak Mas Wandi, silakan subscribe dan join di membership kami di channel Suara Juventini yang ada di deskripsi channel kami. Nah, kalian bisa berkesempatan nih ngobrol-ngobrol kayak kita, terus bisa juga tampil di Suara Juventini. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan membahas partai yang sangat menyenangkan ya kan. Akhirnya full senyum setelah beberapa minggu ke belakang, Juventus tidak bagus hasilnya, seri mulu akhirnya menang melawan AC Milan, dan clean sheet lagi ya kan 2-0, di mana Mbanggula dan Timothy Weah mencetak gol pada partai kemarin. Nah, kira-kira gue akan bertanya kepada narasumber, siapa nih, gimana nih yang paling berkesan terhadap pada match kemarin, serta kira-kira ada pemain-pemain kunci yang menurut kalian ini itu siapa ya kan? Silakan dari Bang Surya dulu. Ya, setelah melalui detik-detik atau bahkan menit-menit yang sangat mengemaskan, di mana ya di babak pertama pun terjadi jual beli serangan yang cukup berimbang ya antara AC Milan lawan klub kesayangan kita Juventus, dan akhirnya proses gol itu terjadi di menit 59 dan 64. Akan tetapi sebenarnya posisi di menit 52 pun itu sebenarnya udah gemes banget, gimana Hmm. Tin Cop Miners itu kan hampir membobol gawang Mike Mainan di Iya. kebetulan pas Mike Mainannya pas posisinya gitu, jadi nggak gol gitu, tapi sebenarnya itu bikin gemes fans Juventus juga, antara 50-50 nih, antara penyerangan berlanjut dan terjadi gol Hmm. atau mental breakdown, jadi nggak gol juga gitu sampai akhir pertandingan. Syukur ya, alhamdulillahnya di menit 59 terjadi gol itu gitu, di mana Hmm. sebenarnya di sini ada kejeniusan seorang Nico Gonzalez yang tidak langsung bernafsu membuat apa ya namanya ya, shoot atau katakanlah tendangan langsung spekulatif, tapi dia ngoper dulu ke sisi Banggula, di mana Banggula mungkin menurut dia atas kecerdasannya dia mempunyai chance gol menggolkan yang lebih bagus, dan itu pun terjadi kenyataan bahwa Banggula yang menggolkan di gol pertama. Jadi Hmm. kalau untuk proses gol pertama, pemain kuncinya di Nico Gonzalez, dan yang kedua kecerdasan daripada atau kengototan daripada Turam ya kan, di mana Hmm. Bang Gula pun sebenarnya memberikan kontribusi gitu kan. Bang Gula Hmm. melakukan blocking terhadap pemain AC Milan, kemudian Turam melihat ada celah, dia langsung ngerebut bola, ngelihat ngebaca alur pertandingan. Di situ ada Timothy yang berdiri one on one dengan back AC Milan, dikasih umpan ya kan, mendatar yang sangat cantik. Dan di sini juga Timothy itu juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terburu-buru untuk melakukan
shooting, tapi dia melihat posisi Mike Nan sampai kira-kira salah langkah, baru dia nge-shoot yang kira-kira memang bener. Oh, Akhirnya Mike Mainan pun salah langkah gitu, kayak kakinya kecengklak gitu, dan jadilah proses gol kedua untuk Juventus gitu di menit oh, 64, Bro Rocky. oke. Nah, kalau dari Bang Wandi kira-kira apa nih yang paling berkesan terhadap match kemarin dan gimana perasaannya setelah berkali-kali seri terus akhirnya menang dan menangnya kadang-kadang lawan AC Milan kita berhasil revenge nih kan kemarin Super Coppa Italiana kita kalah nih kan lawan AC Milan di semifinal. Nah, gimana nih dan kira-kira siapa nih pemain kunci pada match kali ini? Oke, jadi Juve bermain kali ini dengan kekhawatiran apakah akan seri kembali. Nah, sebenarnya sih dari awal pertandingan sangat intens, itu jual beli serangan baik dari Milan, dari Juve, dan yang menarik adalah ketika di formasi awal tuh McKennie berada di posisi kiri, namun tiba-tiba di 10 menit awal di babak pertama, tiba-tiba McKennie udah berubah posisi di sebelah kanan, bertukar dengan Cambiaso. Nah, emang ada beberapa penyebab. Nah, tapi yang menjadi sangat berkesan adalah ini Juve selama 90 menit tuh sangat high pressing, benar-benar Milan tidak diberikan keleluasaan untuk memegang bola, bahkan sangat pressingnya mulai dari tengah lapangan, mulai dari depan, dan itu membuat ini seperti Juve yang kita cari gitu, Juve yang kita cari yang Hmm. benar-benar mau untuk menang gitu, benar-benar mau untuk menang. Dan yang menjadi titik poin dari pertandingan kali ini adalah ketika setelah terjadi gol pertama, ini sangat berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika Juve masih mendapat hasil seri. Ini Juve tetap berusaha untuk mendapatkan skor lagi, membuat gol lagi, terus-terusan. Bahkan setelah unggul 2 gol pun, Juve masih meningkatkan intensitas pertandingan. Hmm. Nah, ini yang memang kurang kemarin mental untuk killing the game. Yang selalu kita bahas di beberapa tandingan Juve seri bahwa Juve ini kurang di mental kill the game-nya ketika sudah mendapat 1 gol, sudah berpuas diri dan malah membuat tempo pemainnya menurun. Nah, tapi Hmm. sepanjang pertandingan pemain-pemain yang diturunkan pun membuat ini intensitas pertandingan ini tetap terjaga, tetap berada pada posisi intensitas pertandingan yang sangat tinggi, sangat cepat. Dan ini sampai saat terakhir-terakhir pun Milan tidak bisa berbuat banyak sebenarnya. Dan ini menurut saya sih ini salah satu pertandingan Juve yang sangat baik di musim ini, Hmm. utamanya di Serie A. Karena kalau di UCL kita udah beberapa kali melihat pertandingan Juve yang sangat baik, dan ini di Serie A ini salah satu pertandingan Juve yang sangat baik, dan ya ini sangat seperti yang Juve yang kita inginkan gitu, Juve yang kita pengen nonton, begadang-begadang nonton, dan ini terbayarkan di pertandingan kali ini. Nah, untuk pemain kunci menurut saya pribadi sih karena ada beberapa pemain yang sempat diganti, tapi dari awal pertandingan itu pemain kunci adalah Locatelli dan Thuram. Hmm. Dua dua double pivot ini memiliki peran penting. Locatelli berfungsi untuk memutus penyerangan Milan, sedangkan Thuram yang bagian progresif ke depan, dan terbukti dari beberapa eh, kejadian peluang-peluang Milan banyak diblokir oleh Locatelli. Kemudian Hmm. untuk progresif ke depan, Thuram dari semua 2 gol Juve ada peran Thuram di dalamnya, seperti itu. Oke, baik. Tapi dari ada yang mengecewakan nggak dari pemain Juve menurut Bang Wandi? Yang mengecewakan di babak pertama mungkin tidak ada. Hmm. Di babak kedua ya mungkin pergantian pemainnya saja sih yang kurang tepat, tapi alhamdulillahnya tidak merubah terlalu banyak skema permainan. Secara Hmm. umum, sesuai statistik memang hampir semua pemain Juve itu berada skor hijau, Hmm. kecuali 1 orang aja, Siapa tuh? si Douglas Luiz. Oh. Douglas Luiz. Selebihnya tuh semua posisinya, skornya semua statistiknya bagus. Jadi Hmm. secara umum permainan Juve dari lini belakang, lini tengah, bahkan dari kiper dan striker itu sudah memberikan sesuai porsi masing-masing, dan ya memberikan impact masing-masing sesuai perannya. Oke, baik kalau gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya kepada para narasumber. Bagaimana taktik yang diterapkan oleh Thiago Motta nih, ya kan? Pada pertandingan kali ini, apakah sudah cukup efektif? Apakah masih perlu reworks lagi nih? Kalau dari Bang Suryo, gimana pendapatnya? Silakan Bang Suryo. Ya, Mota sedikit banyak pasti belajar dari kekalahan yang terjadi di Super Copa, di mana dia sebelumnya kita memang sudah menang, kemudian epic comeback lah kalau istilahnya kalau Mobile Legend gitu kan, menjadi Woi, kalah dan itu ML.
Dan itu apa ya istilahnya ya, menjadi suatu pukulan yang memberikan pembelajaran tentunya untuk Thiago Motta sendiri gimana Hmm, cara menghadapi taktiknya si Sergio Conceição ini gitu kan. hmm, Eh gue ngelihatnya sih gini ya, kalau misalnya pembelajaran itu berhasil dengan baik dilihat dari gol pertama. Gol pertama itu kita tidak mengendorkan serangan atau katakanlah tidak mengendorkan pertahanan, high pressnya tetap dijalankan. hmm, Cuman memang di sini Locatelli itu berperannya sukses sebagai pemutus serangan dan hmm, kemudian Turam pun sebagai dinamo di tengah itu juga sukses dan gue ngelihatnya sih McKennie juga oke lah ya di apa ya namanya off the ball-nya gitu, maksudnya dari sisi kiri kemudian kanan itu kan itu cukup mengacaukan skema pertahanannya AC Milan gitu. Dari situ hmm. eh, kelihatan bahwa Mota belajar gimana caranya membongkar pragmatis walaupun memang ini baru satu pertandingan melawan AC Milan ya setelah kekalahan yang kemarin di Super Copa itu yang semestinya Hmm, kita menang di situ gitu supaya mendapatkan gelar gitu, tapi ya sudahlah ini belajar dari kekalahan. Gue hmm, ngelihatnya Mota belajar dari situ jadi nggak ngendorin penyerangan, tetap menjaga di tengah itu tetap kita menguasai dan belakangnya itu juga nggak terlalu tertarik ke depan gitu loh. Maksudnya nggak terlalu maju banget gitu. Jadi ya sukses sih maksudnya menjaga keseimbangan antar lini gitu, Bro Rocky. oke, baik. Kalau dari Mas Wandi tersendiri ada opini atau pendapat yang berbeda atau sama dengan Bang Suryo, kira-kira apa nih yang terapkan dari taktiknya Mota pada pertandingan kali ini apakah cukup efektif atau tidak? Ya, di awal pertandingan sih terlihat Milan masih sempat melakukan beberapa penyerangan ya. Jadi, nah di situ sebenarnya ketika McKennie tukar posisi dengan Cambiaso, nah situ Leo mulai dikantongin sama McKennie. Iya, Nah, oke ini yang jago mungkin semalam. menjadi iya, mungkin titik perubahannya adalah ketika McKennie dan Cambiaso bertukar peran. Jadi memang kalau berdasarkan review kemarin soal Juventus ini bahwa memang sisi kanan Milan tuh memiliki kelemahan. Ada diisi oleh Emerson Royal kalau nggak salah Iya namanya. betul. Dan memang dan juga di sisi kanan ada Benacer juga di sisi kanan pertahanan Milan. Dan itu memang benar-benar dieksploitasi oleh pemain Juve dan kita lihat dua gol dari Juve itu rata-rata gol kedua itu berawal dari sisi cut atau diblok oleh Bang Mula di sisi kanan kemudian di over lagi ke Thuram dan itu menurut saya sih memang kemarin cerdiknya Mota adalah dia mengeksploitasi kelemahan Milan dengan melakukan beberapa pergantian, termasuk pergantian posisi McKennie dan Cambiaso. Dan Cambiaso pun berperan sangat baik untuk menjadi eh, istilahnya kayak gimana ya? Istilahnya dia tuh inverted ke tengah sehingga Hmm, membuat pertahanan Milan tuh menjadi lebih bingung. Kemudian hmm, Barella kita lihat di babak pertama pun memiliki banyak peluang sebenarnya di sisi kiri karena dia memiliki posisi yang lebih leluasa karena Cambiaso masuk ke tengah gitu. Jadi, nah ini merupakan mungkin ya, benar dikatakan tadi ini pembelajaran dari Mota ketika melihat strategi dari eh, pada pertandingan Super Copa kemarin dan juga Mota belajar bahwa ketika sudah terjadi gol tidak boleh terjadi kendur serangan karena beberapa kali kita melihat Sergio Conceição ini pelatih yang mampu untuk memberikan keadaan gitu hmm. termasuk Super Copa di final Super Copa termasuk kemarin lawan pertandingan Milan itu semua berada dalam posisi ketertinggalan jadi memang ini Mota menurut saya sih memiliki taktik yang sangat baik sehingga dapat menginstruksikan pemain-pemainnya untuk bermain tetap dengan intensitas tinggi untuk selalu mengejar gol supaya bisa killing the game. Oke, baik kalau gitu. Gua akan bertanya lagi. Tadi sebenarnya pertanyaannya yang pertama itu udah dijawab sama Bang Suryo, bagaimana proses terjadinya gol. Tapi di sini gua akan mau nanya lagi, gimana nih terjadinya proses gol pada match kemarin? Karena gue lihat kemarin itu tuh Ram itu emang benar-benar mobile ya kan, garang ya kan, kanan kiri, sikat belakang, terus ngasih umpan juga ke Weah juga ya kalau nggak salah ya. Sama Betul. sama si satu lagi Banggula ya. Bener nggak sih? Banggula.
iya kan? Nah itu. Nah, Nah kira-kira gua ke Bang Wandi dulu nih. Bang, Gimana nih proses terjadinya gol yang kemarin nih? Mulai dari gol pertama. nah, kalau nggak salah ingat tuh dari gol pertama itu kan proses dari Thuram kemudian over sorry over ke Nico. Nico ke Itu. Thuram kemudian Thuram over ke Nico dan certiknya Nico tuh melihat posisi Bangula itu berada posisi yang bebas di sisi sayap kiri Juve dan cerdiknya Bangula dia langsung melakukan one shot tanpa kontrol gitu. Dan ini yang menjadi masalah di awal-awal babak pertama atau di babak pertama kita tuh lama delay bola ketika memegang bola sehingga beberapa peluang emas yang harusnya tercipta itu kadang dimentahkan, kadang juga ditepis oleh kiper, kadang terblok. Nah, ini posisinya Bangula memberikan ya ini kayaknya kebiasaan Bangula ya memberikan bola placing di babak pertama dia sudah mencoba juga untuk melakukan placing namun bolanya di atas mistar. Nah, sekarang posisinya walaupun defleksi tapi itu merupakan skema yang sangat baik. One touch passingnya sangat baik dari Nico ke Thuram, kemudian dari Thuram ke Nico, kemudian dari Nico untuk melihat peluang terbuka dari Bangula, kemudian melakukan shoot one shoot gitu. Jadi ini merupakan proses yang baik. Nah, proses gol kedua itu memang sangat istimewa karena kengokotan Bangula ini dari awal sampai dia digantikan tuh Bangula tetap melakukan high pressing dan ketika itu Bangula mengambil bola dari pemain Milan. Nah, Thuram menyambut bola hasil rebutan dari Bangula. Nah, Thuram dengan cerdik melihat Hmm. posisi Weah tinggal one on one dengan Tomori ya dengan Tomori. Dan cerdiknya Timothy Weah awalnya berada di sebelah kanan Lari ke dari kiri ya. Tomori, kemudian dia lari ke kiri. Jadi itu membuat posisi Tomori itu menjadi lebih agak canggung sedikit. Dan untungnya Timothy Weah tidak terburu-buru menendang eh, dari lo kotak penalti. Padahal kalau dipikir ini Tomori bukan seorang back berkelas. Nah, dia melakukan sedikit aksi tipuan dan menembak dengan kaki kiri itu, nah kaki kiri. Dan memang kita melihat kiper Milan mati langkah gitu. Dan itu ya itu prosesnya gol yang sangat baik, serangan balik yang sangat sering kita lihat sebenarnya di awal-awal Giornata Serie A oleh Juve gitu. Jadi ya ini proses gol yang sangat baik sih. Oke, baik. Cakep. Kayaknya Juventus menciptakan skema open play cetak gol ini yang kemarin lawan Milan ini yang lumayan oke sih menurut gue ya. Ya kan? Biasa ini kan eh, ada beberapa match yang juga bagus cuma kayaknya kali ini ada kecerdikan dari pemain-pemain tengah Juventus yang mengalihkan bola ke depan sehingga bisa langsung terciptanya gol dan itu juga dari Bang Gula juga skillnya juga lumayan dan sama si Timote Weah. Nah kalau Bang Suryo ada mau ditambahkan lagi nggak? Karena tadi kan udah seperti spill-spill nih proses Hmm, terjadinya hmm, gol. Nah kira-kira ada hmm. mau ditambahkan sedikit lagi? Apakah sama yang dengan kayak tadi? Jadi gini, setiap pelatih itu punya plus minus sendiri ya. Kalau mungkin dulu eranya Allegri itu delaynya terlalu lama di belakang, tapi kalau eranya Mota itu delaynya terlalu lama di depan. Hmm, Nah, ketika si Nico Gonzalez ini sebagai seorang attacking midfield atau katakanlah ya playmaker yang terbiasa di klub sebelumnya yang which is dia sering bekerja sama dengan Vlahovic, dia itu tahu gitu kapan timingnya untuk menyalurkan bola. Nah, ini kelihatan dari kejeniusan si Nico Gonzalez sendiri. Mungkin dia bisa aja melakukan tendangan spekulatif, tapi dia melihat si Banggula ini ya walaupun memang golnya deflected ya, maksudnya hmm, mantul kena sempat pemain AC Milan gitu. Tapi dia ngeliat, oh ternyata dia ada kesempatan yang lebih bagus di Manggula gitu. Dan semenjak Nico Gonzalez ini masuk, sebenarnya lebih terkoordinir. Artinya timing delayingnya itu nggak terlalu muter. Memang kayak peran Turam itu, kalau menurut gua dari episode Suara Juventini sebelumnya itu punya keistimewaan pemain direct line, pemain hmm. serba bisa, versatil ya kan. Cuman memang untuk kreativitasnya tidak gitu loh. Proses gol kedua adalah si Turam itu memang nggak kreatif. Dia direct line, dia ngerebut, tapi dia juga tahu kalau ini gue langsung oper, kemungkinan offside-nya bisa. Tapi dia kan Hmm. sempat giring dulu sebentar, melihat sampai posisinya si Timothée Weah itu sudah tune in, dan Timothée Weah punya skill ability yang bagus di sisi sprint.
Nah, baru disalurkan ke Timothy Weah. Sebenarnya bisa aja si Thuram itu langsung tek gitu, langsung langsung ngoper gitu. Tapi kemungkinan itu kan offside pasti ada, karena Hmm. masih ada Tomori di situ kan. Hmm. Nah, ya di situ mulai mulai belajar tuh si Kepren, walaupun dia nggak kreatif, tapi dia mulai belajar kapan timing yang pas buat melakukan through ball ya, through ball yang amazing luar biasa itu seperti itu gitu. Ya bagus-bagus sih. Gue sebenarnya udah dari beberapa waktu lalu Hmm. memberikan opini bahwa McKennie pasti punya sesuatu yang spesial karena di seorang warga negara US, di mana di situ dia iklim sepak bola atau soccer itu tidak terlalu berkembang seperti basketball. Terus yang kedua Timothy Weah itu satu timnas dengan McKinney, which is chemistry-nya pasti dapat. Dan yang ketiga, Kepren Turan itu pasti akan lebih berkembang daripada kakaknya yang ada di klub biru hitam. Gitu Oke, bro. baik. Kalau gitu siap. Baik, kalau Tapi untuk ya gimana? tapi selain 2 gol itu sebenarnya peluang-peluang Juve itu melalui skema yang sangat baik sih. Hmm. Yaitu peluang pertama dari Nico, peluangnya Kenan Yildiz, itu semua Hmm. berdasarkan skema-skema yang baik gitu. Termasuk peluang pertama Timothy Weah itu hasil umpan panjang dari Digre kalau nggak salah. Hmm. Umpan Digre, kemudian disundul oleh Nico, Timothy Weah approach. Nah, itu yang sempat ditepis sama pemain Milan. Dan itu yang kemudian disambut sama Koopmeiners gitu. Jadi menurut saya sih ini pertandingan benar-benar open play yang sangat baik sih, skema open play yang sangat baik dari Juve. Jadi ya selain 2 gol itu tersebut, ya memang ini terlatih dengan sangat baik sih. Gitu. Gue akan bertanya pada pertanyaan yang terakhir nih pada sesi kali ini. Nah, kira-kira melihat dampak setelah menang ini terhadap mentalitas dan kepercayaan Juventus tuh kira-kira bagaimana dan apa yang perlu diperbaiki untuk menghadapi laga-laga selanjutnya yang dimana masih banyak kompetisi yang harus dijalani oleh Juventus. Nah, kira-kira dari Bang Suryo terhadap pertanyaan gua ini seperti apa? Monggo, silakan. Ya, sisi koreksi yang perlu diperbaiki adalah ketenangan dari seorang Kenan Yildiz sebenarnya. Ya memang dia masih muda sih, tapi sebaiknya dalam melakukan suatu penetrasi atau katakanlah penyerangan Hmm. ke klub yang pragmatis ya. Kalau gue bilang ke Milan sih sebenarnya pragmatis sama Sergio Conceição. Jadi kebaca gitu agak-agak sia-sia gitu usahanya dia. Mestinya dia agak lebih tenang sedikit di mana dia harus keep the ball atau katakanlah nahan terus atau katakanlah kapan melakukan placing yang tepat seperti itu karena sayang kan di babak pertama itu peluangnya dia ada lah untuk Kenan Yildiz ya, untungnya memang McKennie itu tampilnya bagus di sisi kanan juga untuk mendukung Yildiz pada saat di babak pertama ya. Terus yang kedua, gue harapnya sih supaya Kalulu itu nggak terlalu maju yang kayak kemarin-kemarinan tuh ya. Jadi kayak hilang keseimbangan antar lini aja gitu. Lu menggantungkan apa namanya Hmm. pertahanan di seorang Gatti terus kemudian kalau lu maju ke belakang dan tanpa defensive awareness atau defensive ability yang baik dimiliki oleh pemain-pemain tengah kita, ya lawan Torino yang kemarin yang mestinya kita menang ya jadi seri lagi gitu maksudnya. Sayang Hmm. keseimbangan antar lini terus kemudian ketenangan seorang Kenan Yildiz atau katakanlah sayap-sayap seperti itu gitu karena Hmm. kita bisa lihat ayam, contohnya ayam ya, ayam itu punya sayap tapi nggak bisa terbang. Nah, jangan sampai seperti Hmm. itu gitu loh. Iya kan? Nah, Hmm. kita maksudnya Oh, kita punya banyak winger ya kan supaya bisa terbang setinggi-tingginya dan meraih gol yang sebanyak-banyaknya supaya kita menang gitu. Jangan kebanyakan punya winger tapi malah kita nggak bisa menang malah seri lagi gitu. Ibaratnya kayak kayak ayam gitu, Bro. oh, ayam ya. Harus ayam memang, Sur. Iya, ya, ayam nggak bisa terbang kan? Ya. Oh, gitu ya. Penguin juga nggak bisa Sama terbang, kayak gitu. sama unggas ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk Mas Wandi gimana kira-kira terhadap match kemarin udah menang, kira-kira dampak mentalitas pemain-pemain Juventus itu seperti apa kira-kira yang ada nggak yang perlu harus diperbaiki dari kemarin untuk menghadapi ke depannya? Silakan, Bang.
Ya, jadi kalau untuk dampaknya sih harusnya mentalitas Juve ini harus lebih kuat, mereka harus lebih percaya sama diri sendiri sih. Jadi Hmm. tidak perlu takut lihat berita, tidak perlu ada mentalitas yang penting jangan kalah gitu. Karena itu Hmm. berbeda memang mentalitas jangan kalah dan mentalitas untuk menang gitu. Nah, ini yang harus mental-mental yang harus ditanamkan oleh pemain Juve bahwa Juve itu bisa, Juve itu pasti bisa, Juve itu pasti bisa menang, bisa killing the game. Cuma mungkin yang perlu jadi catatan adalah sebenarnya di awal babak pertama ketika misalnya striker-striker Juve atau pemain Juve itu lebih tenang dalam memberikan keputusan apakah ini shoot, apakah ini harus di delay dulu sedikit untuk sebelum shoot, ataukah ini harus one touch shoot. Ini yang mungkin perlu diasah lagi di latihan sebelum pertandingan. Jadi ya babak pertama sebenarnya udah banyak sih peluang Juve yang tercipta, tapi kadang decision makingnya tuh bermasalah gitu. Ada yang harus dioper terlebih dahulu, kadang ada yang harusnya di delay dulu. Nah, untungnya di babak kedua keputusan ini yang diberikan oleh main Juve itu tepat. Jadi memang ya Juve seringkali bermasalah di penyelesaian akhir ataupun kreativitas di untuk masuk ke kotak penalti gitu. Untuk memberikan shoot yang expected goalnya tinggi gitu. Jadi ya yang menjadi catatan adalah bagaimana ketenangan dari pemain Juve untuk memastikan bahwa peluang ini menghasilkan gol gitu. Oke, baik kalau gitu. Mungkin cukup sampai di sini aja. Terima kasih rekan-rekan semua dan jangan lupa juga untuk kawan-kawan kira-kira ditulis di kolom komentar gimana nih pendapatnya mengenai match antara Juventus melawan AC Milan kemarin. Kira-kira apa yang menjadi daya tarik dari kalian ini pada match kemarin? Gue juga ucapin terima kasih juga pada Mas Wandi, Mas Suryo yang sudah berkesempatan untuk mengisi suara Juventini kali ini. Dan jangan lupa juga nih bagi para yang ingin join di membership kayak Mas Wandi, silakan monggo. Di situ ada deskripsi, ada paket-paketnya yang bisa kalian klik dan kalian bisa berkesempatan kayak Mas Wandi nih ngobrol, terusnya bertukar pendapat, terusnya keluarin unek-unek tentang Juventus, silakan. Dan jangan lupa juga di subscribe channel kita karena dengan begitu kita bisa berkembang dengan baiknya. Dan jangan lupa juga di share ke kawan-kawan. Ada nih channel yang bisa ngomong-ngomong tentang Juventus, yaitu ya di Suara Juventini. Terima kasih juga. Satu lagi, jangan lupa juga ditulis kolom komentar saran, kritik atau apapun. Karena dengan begitu channel Suara Juventini bisa menjadi channel nomor satu ya, mudah-mudahan ya kan. Ya namanya juga cita-cita. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Amin. atas semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata dari gua, Vino alla fine, Forza! Forza Forza Juve.